Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Bertemu lagi di sini pada mata kuliah metodologi penelitian. Salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu uji reliabilitas instrumen. Sebelumnya teman-teman sudah membahas atau sudah berdiskusi tentang uji validitas instrumen, dan kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari uji reliabilitas. Dua uji ini merupakan uji prasyarat instrumen. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dari instrumen tadi itu. Agar apa? Instrumen yang kita gunakan itu mampu atau bisa digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Dalam artian kita bisa mengasumsikan seperti kunci. Kunci kalau dalam artian kita akan membuka suatu ruangan, kalau kunci tadi itu bisa membuka suatu ruangan dan bisa terbuka pintunya, itu menunjukkan bahwasanya kunci bisa dikatakan valid atau mampu untuk membuka ruangan. Tapi dalam artian apakah kunci tadi itu bisa digunakan untuk hari yang lain untuk ruangan tersebut. Nah, seketika kunci tadi itu bisa dibuka atau membuka ruangan tersebut di hari yang lain, itu yang akan kita bahas di sini, namanya reliabilitas. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di sini dalam uji reliabilitas di sini? Yang pertama, teman-teman harus menguasai tentang bagaimana sih konsep reliabilitas ini. Yang kedua, teman-teman harus tahu metode estimasi reliabilitas. Yang ketiga, bagaimana uji reliabilitas instrumen digunakan. Nah, ketiga ini berkenaan dengan bagaimana nanti teman-teman menguji instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan. Di dalam konsep tentang reliabilitas di sini, teman-teman, di situ ada 4 ahli. Salah satunya di situ ada Pak Sugiono, Pak Naga, Pak Sumintono, sama Crocker, yang memiliki konsep pemikiran yang pada dasarnya intinya sama. Contohnya di sini berkaitan dengan reliabilitas merupakan konsistensi skor yang dihasilkan oleh tes. Apa sih maksudnya? Reliabilitas itu konsistensi. Reliabilitas itu keajekan, di mana instrumen yang kita gunakan itu akan konsisten pada lokasi yang sama, situasi yang sama, seketika kita mengambil data dengan instrumen yang sama. Yang kedua di sini bahwasanya menurut Sumintono, seberapa jauh pengukuran yang dilakukan, kalau dilakukan berkali-kali itu akan menghasilkan informasi yang sama. Itu namanya reliabilitas. Beda dengan validitas. Kalau validitas itu ketepatan, keakuratan daripada kunci, keakuratan daripada instrumen. Tapi kalau reliabilitas ini berkaitan dengan apakah instrumen atau kunci tadi itu bisa digunakan di tempat yang sama, akan menghasilkan informasi yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, ini yang berkaitan dengan Sumintono katakan. Ya, Naga itu mengatakan bahwasanya reliabilitas itu tingkat kepercayaan data. Maksudnya apa? Bahwasanya instrumen tadi itu seketika dilakukan di lokasi yang sama dengan waktu yang berbeda, tapi akan menghasilkan variasi data yang sama. Itu namanya kepercayaan. Keempat itu dari Sugiono berkaitan dengan penelitian untuk reliable. Jika data dikumpulkan di waktu yang berbeda akan menghasilkan informasi yang sama. Itu dari Pak Sugiono. Nah, metode estimasi reliabilitas di sini ada stabilitas, ada ekivalensi, ada konsistensi. Nah, ketiga pokok metode estimasi ini yang akan membedakan berkaitan dengan fokusnya, jumlah berapa kali ngukurnya, jumlah instrumennya, petunjuk bagaimana cara pengambilannya nanti di situ, penunjuk reliabilitasnya,
itu stabilitas itu menggunakan korelasi, ekivalensi itu korelasi, konsistensi itu koefisien dari reliabilitas. Nah, inilah yang nanti teman-teman kalau teman-teman menggunakan manual untuk uji reliabilitasnya menggunakan manual, atau teman-teman di situ menggunakan uji reliabilitasnya itu menggunakan IBM atau SPSS, itu nanti akan dilihat bagaimana sih nilai koefisien reliabilitasnya itu. Nah, seperti apa nilainya? Kita lihat di sini. Untuk koefisien reliabilitas, teman-teman bisa melihat di situ ada teori klasik, tes klasik sama teori tes modern. Dalam pengukuran unidimensi, data dikotomi, teman-teman sudah belajar untuk materi sebelumnya, itu data dikotomi sama data politomi. Di situ menunjukkan bahwasanya kita bisa menggunakan data koefisien untuk reliabilitasnya itu menggunakan KR20 sama KR21. Apa sih itu? Itu berkenaan bagaimana kita bisa menguji instrumennya. Di situ ada untuk politomi kita bisa menggunakan Cronbach alpha, Schippers Brown, koefisien Ford, terus T omega. Nah, di sini juga di situ ada tentang tes modern yang berkaitan dengan bagaimana kita di politomi itu ada fungsi informasi indeks separasi, fungsi informasi indeks separasi, dan itulah yang akan teman-teman bahas berkaitan dengan bagaimana uji reliabilitas. Bagaimana instrumen tadi bisa mengukur pada waktu yang berbeda dengan menghasilkan informasi yang sama. Jadi keajikan, konsistensi dari instrumen tadi itu dipercaya untuk mengambil data. Jadi uji validitas sama uji reliabilitas itu syarat mutlak agar apa? Agar agar instrumen yang digunakan itu benar-benar mampu mengambil data yang sesungguhnya. Nah, uji reliabilitas ini sama, teman-teman bisa menggunakan manual dalam artian rumus matematis, atau teman-teman bisa menggunakan SPSS, di mana di situ tersusun tahap per tahap untuk uji reliabilitasnya. Nah, teman-teman bisa memperdalam lagi untuk pengujian atau tata cara ujinya, bagaimana menggunakan koefisien penentuan koefisien Cronbach alpha, menggunakan SPSS atau menggunakan manual. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana teman-teman menguasai tentang pengertian reliabilitas, metode untuk estimasinya. Uji reliabilitas itu bisa menggunakan manual, atau teman-teman bisa menggunakan SPSS, tergantung bagaimana sih teman-teman paham. Teman-teman bisa untuk penggunaan apakah manual atau SPSS. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dalam artian silakan teman-teman berkembang dengan kreativitas, dengan berbagai referensi, modul maupun referensi yang lain yang valid, yang tentunya bisa dipercaya untuk sumber informasinya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Bapak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.